Ya shalom, selamat malam teman-teman semua. Kita akan masuk dalam sesi diskusi kelompok, jadi mungkin teman-teman bisa membentuk kelompok dengan kelompok PA yang ada di belakangmu ataupun juga yang ada di depanmu. Boleh silakan membentuk kelompok PA masing-masing. Oke, hal kedua, teman-teman panitia akan membagikan kepada kalian kertas ini. Silakan, satu kelompok, satu kertas. Satu kelompok, satu kertas. Boleh silakan dibagikan, boleh silakan berkelompok, lalu kemudian kertas ini satu kelompok, satu kertas. Lalu kemudian kalian juga akan diberikan spidol. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan membagi 3. Ya, kira-kira ini yang akan kalian buat. Teman-teman silakan. Kertasnya bagi 3. Bagi 3 seperti ini. Oke. Bagi 3 kolom. Nah, teman-teman kemarin di dalam PHP kalian disuruh melakukan survei kondisi mahasiswa. Ada 2 pertanyaan kira-kira yang diberikan kepada kalian. Yang pertama, daftarkan 5 hal yang menurutmu paling menggambarkan kondisi mahasiswa di kampusmu saat ini. Dan pertanyaan kedua adalah apa 5 alasan paling jujur mengapa mahasiswa Kristen malas ikut persekutuan di kampusmu. Benar ya? Sudah dilakukan? Semua sudah lakukan? Oke. Sekarang yang akan kita lakukan bersama adalah silakan boleh dikeluarkan catatannya, entah kalian catat di handphone, entah kalian melakukan survei, lalu kemudian taruhnya di Google Drive, boleh dibuka. Daftar 5 hal tadi yang sudah kalian daftarkan boleh dibuka. Lalu apa yang akan kita lakukan? Ini yang akan kita lakukan. Kita akan sharing di dalam kelompok, jadi masing-masing kampus punya 5 survei teratas. Nah, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah sharingkan hasil survei yang kalian sudah buat, lalu kemudian bagian yang kedua adalah dari semua yang sudah di-sharingkan, pilih 5. Mungkin di kelompok kalian itu ada 5 kampus yang berbeda sehingga punya 25 hasil survei. Nah, dari 25 itu pilih 5 teratas yang kalian sepakati bersama bahwa itu memang terjadi di kampus kita semua. Oke? Jadi silakan kita akan diskusikan hal ini. Harapannya sih ini dapat dilakukan dalam 7 menit. Jadi diskusikan dan pilih 5 hal utama yang sudah kalian sepakati. Nah, nanti hasil diskusinya teman-teman kalian taruh dalam kolom pertama. Inilah kondisi umum mahasiswa. Oke? Silakan, 7 menit dari sekarang silakan boleh sharing lalu kemudian boleh diskusi dari semuanya mana yang kira-kira memang terjadi di semua kampus. Dan tuliskan. Alasan utama kenapa mahasiswa Kristen malas ke persekutuan. Oke? Jadi langsung aja dilanjutin dari kondisi mahasiswa lalu kemudian nanti kalian lanjutin juga pertanyaan berikutnya. Kenapa sih jemaat atau mahasiswa di kampusmu malas datang persekutuan? Apa alasan paling jujur yang pernah dikemukakan, yang pernah kalian dengar, yang mungkin kalau misalnya kalian buat G-Drive mereka jawab gitu ya? Boleh, silakan boleh didiskusikan.
teman-teman boleh sharing dari kelompoknya. Saya sebut aja lah ya, kelompok 3. Boleh sharing apa yang sudah kalian, 3 dengan kelompok 5. Boleh sharing apa yang kalian sudah diskusikan. Dari kelompok kami, kondisi umum mahasiswa itu lebih memprioritaskan akademik daripada persekutuan. Oke, lebih memprioritaskan akademik daripada persekutuan. Ada yang sama? Boleh angkat tangan? Wow. Oke, hampir semua sama berarti ya. Boleh yang kedua? Yang kedua lebih mementingkan tongkrongan Kak, karena budaya kampus yang kuat dengan tongkrongan. Lebih mentingin tongkrongan? Ada yang suka nongkrong anak kampusnya? Oke, ada. Oh, ada. Ada beberapa tapi nggak semua ya. Oke, thank you. Richard, kelompok berapa? Oke, yang pertama itu mental health issue gitu. Jadi mereka tuh kesepian, terus sama kelelahan mental. Oke, ada yang sama mental health issue, kesepian, kelelahan mahasiswa di kampus? Ada yang berdiskusi dan mendapatkan hal yang sama? Di sebelah sana ada yang sama, oke. Ada lagi mental health issue dan masalah mental health kampus, kesepian di sebelah sana, oke. Ada lagi? Oke, jadi banyak mahasiswa yang menganggap PMK itu hanya sebagai organisasi saja atau sebagai rutinitas gitu. Ada ya, mahasiswa banyak menganggap PMK itu hanya organisasi dan rutinitas. Ada yang sama? Menganggap PMK hanya organisasi dan rutinitas? Oke, di sebelah sana. Situ juga, ada lagi? Oke, kalau dari kelompok kami terkait kondisi umum mahasiswa mungkin terkait pergaulan bebas yang kami lihat di kampus kami. Pergaulan bebas, ada juga yang mengalami hal yang sama atau didiskusi mendapatkan hal yang sama? Pergaulan bebas, ada? Ada lagi? Ada? Oke, thank you kelompok 2. Ada hal yang menurut kalian ini penting, kondisi umum terjadi tapi tidak disampaikan dari 5 hal tadi, boleh? Kalau yang kondisi mahasiswa sekarang apalagi khususnya agensi ya, kalau yang dilihat selain yang tadi dibilang sama teman-teman, mahasiswa lebih mau sesuatu yang instan. Jadi nggak mau yang susahnya aja, jadi lebih instannya aja. Thank you. Ada yang sama hal yang instan? Oke, sama ya. Sebenarnya mirip-mirip aja sih, tapi mungkin yang beda dari kelompok kami itu kondisi jemaatnya. Jadi jemaat itu kami rasa lebih sulit dijangkau baik dari sisi pengurus maupun sisi jemaatnya sendiri. Jadi mungkin kayak jemaatnya itu masih takut-takut buat ikut PJ karena ngerasa nggak punya teman. Tapi kalau mungkin dari sisi pengurus mungkin karena keterbatasan SDM aja sih. Jadi kayak masih sulit buat merangkul juga. Thank you. Ada yang sama? Sulit dirangkul jemaatnya? Oke, ada yang sama? Ada yang sama juga ya? Oke, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Alasan utama mahasiswa Kristen males datang persekutuan. Ada yang mau? Silakan. Ngerasa tidak cocok dengan liturgi, lagu, dan tata cara ibadah di kampus. Ada yang sama? Tidak cocok dengan liturgi, tata cara ibadah di kampus. Oke, oh itu sama ya semuanya ya. Oke, thank you. Dari kelompok sini mau? Mengapa mahasiswa malas datang persekutuan? Karena merasa persekutuan tidak mendatangkan benefit. Wow, ada yang sama? Nggak ada untungnya datang persekutuan. Ada ya, sama ya? Ada yang sama ya? Oke, silakan tadi yang angkat tangan. Kami dari kelompok 3, alasan utama mahasiswa malas ke persekutuan adalah pengurus PMK tuh dianggap terlalu eksklusif sama jemaat. Ada yang sama? Ada yang sama? Ini yang tepuk tangan sama kayaknya ya. Oke. Siapa lagi yang mau tadi sebelah sana? Oke, sana dulu. Ya, satu. Sana dulu, satu dulu. Oke, jadi Ya, habis ini nih. kami dari kelompok 7 dan 6 ya. Jadi salah satu alasan kenapa mahasiswa Kristen malas ke PMK itu karena ada kepahitan juga terhadap teman-teman di PMK-nya atau mungkin pelayanan dari sebelum-sebelumnya juga.
Kepahitan, ada yang sama? Ada yang mengalami kepahitan jemaatnya, makanya males dia datang. Ada? Ada ya? Ada yang sama? Ada lagi? Sama. Alasan utama kami, pengurus masih belum memahami esensi persekutuan sehingga belum bisa menyebarkan Injil Tuhan. Oke, pengurusnya sendiri belum memahami esensi persekutuan sehingga sulit untuk ngajakin jemaat. Ya, Oke, di sini kalau ya. dari kami alasan utama mahasiswa Kristen malas ikut persekutuan yaitu mengikuti teman atau bisa disebut juga FOMO. FOMO, ada yang FOMO? Mereka malas karena FOMO. Oke, thank you. Boleh? Kalau dari kelompok kami, 2 boleh ya? Boleh deh. Dua deh. boleh. Diamuk Yang gue nih, pertama diamuk. Tapi nggak boleh. ibadah apa ini guys? Menurut mahasiswa tuh ibadah hanya di hari Minggu saja. Terus sama? yang Oke, satu lagi apa tadi? Terus satu lagi ini deh kayak ibadah yang terlalu monoton, kurang interaktif, tidak ada bedanya dengan yang di gereja. Ibadah yang monoton? Ada juga masalah ibadah yang monoton? Oke. Oh, masalah juga berarti ya. Belakangnya. Tadi belakangnya dulu. Alasan mahasiswa Kristen malas ikut persekutuan. Hah? Tidak masuk prioritas. Ada yang sama nggak masuk prioritas? Jadi persekutuan mahasiswa nggak prioritas gitu ya? Dari Betul. semua yang lain ya? Setuju. Oke, setuju sih. Izin menjawab, dari kami, menurut kami itu salah satu alasan mahasiswa malas datang ke persekutuan itu karena adanya kendala waktu dan jarak. Masalah waktu, ada juga yang masalah sama? Masalah waktu, ada ya? Oke, ada yang berbeda dari yang semua udah disampaikan? Ini kita dari kelompok 12 dan 13, salah satunya adalah setelah tadi survei-survei bahwa mahasiswa itu merasa bahwa PMK atau persekutuan itu terlalu religius buat mahasiswanya di tengah academic pressure tadi. Jadi makanya nggak mau ikut dan ngerasa PMK itu nggak seru gitu. Ada yang sama PMK nggak seru, terlalu religius? Sama ada? Oke. Izin menjawab, alasan utama mahasiswa Kristen malas ke persekutuan dari kelompok kami itu adalah menganggap kalau pelayanan di gereja itu sudah cukup. Oke, jadi ada mereka yang sama? malas persekutuan di kampus gitu. Itu Ada sih yang dari sama? kelompok kami. Merasa pelayanan di gereja udah cukup? Ada? Baik, ya, dari kelompok 4 dan 32 kami memutuskan bahwa alasan utamanya adalah mahasiswa mau ikut tapi nggak mau komitmen. Mahasiswa mau ikut tapi nggak mau komitmen, sama? Ada yang sama? Hampir semua kayak begitu? Atau enggak semua juga nggak kayak gitu ya? Tapi ada yang sama ya, tadi sebelah sana ada yang sama. Oke, thank you teman-teman, kita lanjut. Teman-teman tadi udah sharing, setidaknya sharing lah apa yang kalian sudah survei. Lalu kemudian kalian sudah menetapkan, melihat ada hal-hal utama yang terjadi. Nah berikutnya, teman-teman, menurut kalian apa 3 program utama di kampusmu yang saat ini paling banyak menghabiskan waktu dan energi? Nah, teman-teman boleh coba tulis atau mungkin scan. Silakan. Apa program paling menghabiskan waktu menurutmu di kampusmu? Program paling menghabiskan waktu. Silakan ya. Apa program paling menghabiskan waktu? Ada di WA grup juga ya teman-teman ya. Ada di WA grup peserta, boleh dibuat. Semua boleh berpartisipasi, silakan tuliskan. Menurutmu, apa program yang paling menghabiskan waktu di PM kamu? Wow, Natal, ada yang merasa itu menghabiskan waktu? Red.
Menghabiskan waktu ya, menghabiskan waktu dan uang ya retret ya. Pemenang berikutnya kelompok kecil menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu. Kelompok kecil, oh nggak ada yang berani, takut dimarahin. Oh ada di sebelah sana, ada yang di sebelah sana ya. Oke. Mungkin maksudnya dalam hal yang positif ya, menghabiskan waktunya ya, bukan dalam hal yang negatif ya. Persekutuan Jumat. Menghabiskan waktu. Oke, thank you teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya saya tanya adalah dari semua program ini menurutmu, ini angkat tangan aja ya, mana yang paling dibutuhkan? Apakah persekutuan Jumat masih relevan dan dibutuhkan? Apakah kelompok kecil masih relevan dan dibutuhkan? Ini bukan saya maksa loh. Apakah acara besar seperti Natal dan Paskah menurut kalian yang menjawab tidak butuh? Diam semuanya. Wah masih mikir-mikir ya, masih mikir-mikir. Oke gak apa-apa. Thank you teman-teman. Sekarang terakhir saya mau, kita nggak usah diskusi, ini langsung aja kalau ada yang mau ngasih masukan. Ataupun juga kayak misalnya kalian langsung mau ngomong silakan. Pertanyaannya adalah dari semua kondisi, tadi kalian udah sharing kondisi, dengerin kondisi. Baik itu terkait dengan alasan males ke PMK maupun juga kondisi umum. Menurut kalian melihat kondisi tersebut, apa sih yang dibutuhkan sama sama jemaat di PMK? Nggak usah diskusi, langsung aja kalau ada yang mau ngomong. Menurut kalian apa yang dibutuhkan oleh jemaat di PMK-mu? Kalau di kelompok kami, itu ada kelompok kecil. Karena menurut kami itu adalah tulang punggung atau jantung dari persekutuan, pertumbuhan iman dan juga Kristiani kami. Ada yang sama kelompok kecil kalian rasa butuh? Oke. Silakan yang di belakang. Kalau dari kami selain dari kelompok kecil, khususnya di penjangkauan personal sih Kak. Karena melihat Gen Z lagi balik, mereka seringkali butuh validasi dan butuh ditemani. Jadi kalau khususnya di kampus saya itu sangat berpengaruh dengan adanya penjangkauan personal ini. Karena ketika mereka ngerasa adanya safe place bagi mereka, itulah yang mereka butuhkan dan langsung bisa berdampak untuk persekutuan dan pengurus sendiri. Terima kasih. Thank you. Sebelah sana tadi ada yang mau? Kayaknya dibutuhkan ya adanya role model dari persekutuan itu supaya ada yang dicontoh gitu. Kayak sesuatu kita ikutin kan karena dia itu baik gitu. Kalau misalkan gak ada contoh nyatanya ya gimana juga orang tertarik untuk ikut di dalamnya. Terima kasih. Thank you, teladan ya berarti ya. Sebelah sana dulu ya, nanti baru sini ya. Kalau dari kelompok kami 38 sama 39 itu lebih ke meningkatkan sense of belonging dari para jemaat. Karena menurut kami tuh sense of belonging itu merangkap ke semuanya. Mulai dari gak ada teman, terus urgensi, prioritas dan segala macam tuh kalau misalnya mereka punya sense of belonging yang tinggi, pasti dari internalnya mereka sendiri tuh punya keinginan untuk datang PMK. Dan ini tuh bisa diatasi dengan proker-proker misalnya retret, terus kelompok kecil. Karena dari situ tumbuh lah ya kayak keinginan-keinginan atau kedekatan-kedekatan untuk PMK gitu. Thank you, sense of belonging ya. Menurut saya apa yang diperlukan PMK itu adalah pertama menyatukan visi misinya apa yang mau PMK itu wujudkan dan juga karena perbedaan value kita harus menyamakan value gitu antara jemaat, servant dan juga para pengurus ya. Jadi maksudnya ada pengurus yang mungkin punya mental freelance kayak kalau gue gak ada pelayanan gue gak bakal datang ini gitu-gitu. Terima kasih. Menyatukan value, oke. Oke, shalom semua. Kalau dari kelompok kami yang dibutuhkan mahasiswa itu adalah kehadiran yang real Kak, yang tulus. Dimana pengurus itu berbagi hidup sama jemaatnya, bukan yang sekedar mengajak mereka untuk datang untuk
banyak-banyakin jemaat, tapi bagaimana jemaat untuk merasakan kehadiran yang benar-benar tulus dari pengurusnya. Terus kalau dari kami juga mengubah format ibadah, karena sekarang banyak yang begitu-gitu aja repetitif, yang sangat diulang kembali, dan itu menjadi membosankan dan tidak relevan sama kita yang udah nggak bisa lah kita duduk mendengar, tapi kita harus melakukan hal yang lain. Begitu, terima kasih. Oke, thank you. Kehadiran yang real ya. Tadi mungkin sama juga dengan pelayanan personal. Ada lagi? Menurut keyakinan saya, hal yang terutama yang dibutuhkan mahasiswa ya selain yang udah dijawab semua, kita butuh Tuhan Yesus. Bener banget, itu bener banget itu. Karena ya dari yang kita udah butuhkan untuk mahasiswa, tanpa izin dari Tuhan Yesus itu nggak akan terjadi. Karena itu penginjilan menjadi hal yang penting ya, supaya mereka mengenal siapa Yesus. Ayo. Kalau dari kelompok kami, kelompok 17 dan juga 18, mungkin ibadahnya tuh bisa lebih bervariatif. Jadi misalnya biasanya tuh kan ibadahnya pasti pengkhotbahnya tuh tema Alkitabnya kayak udah biasa gitu ya. Misalnya tentang persahabatan gitu, itu kan udah sering ya dari waktu ke waktu. Mungkin bisa kayak menyajikan khotbah seperti isu-isu yang lagi hangat nih di saat ini, tapi dikaitkan juga dengan kejadian di tokoh-tokoh Alkitab yang udah pernah dialami beberapa tokoh Alkitab. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Tema-tema yang mungkin relevan ya dengan kondisi dan juga isu-isu yang ada. Mungkin karena belum ada yang nyebutin juga ya dari tadi, tapi aku mau nambahin aja. Karena tadi dari kondisi dan alasan malas itu dibilang bertabrakan, banyak yang bentrok sama jadwal-jadwal lain gitu. Mungkin yang dibutuhin jemaat itu kegiatan dan jadwal yang lebih fleksibel aja sih, dan lebih disesuaikan lagi sama jemaatnya itu sendiri. Jadi kayak misalnya retret, kayak kemarin diadain waktu lagi ada running 2 panit gitu. Dan itu jadi kayak benar-benar mengurangi banyak banget gitu list jemaat yang bisa ikut gitu. Thank you. Berarti masalah fleksibilitas waktu ya, dan juga pelaksanaan dari kegiatan dan juga acara. Nah teman-teman, ini coba lakukan dalam PMK masing-masing. Ini terakhir ya. Ini tapi nanti saja, nggak usah di sini. Kalian bawa pulang. Dalam PMK masing-masing silakan dibawa pulang. Coba didiskusikan 2 hal ini. Kalau program yang tadi kalian sudah pikirkan, tadi juga katanya 3 program teratas, itu sudah sesuai dengan kondisi jemaat, coba pikirkan, ada nggak hal yang bisa ditingkatkan nggak? Kayak misalnya, PJ itu penting, tapi mungkin seperti tadi beberapa teman-teman udah bilang ya, bahwa mungkin ibadahnya bisa lebih relevan lagi, misalnya tema-tema dan juga topiknya dengan kondisi dan juga keadaan mahasiswa saat ini misalnya, atau dengan isu-isu yang ada. Atau mungkin tadi ada juga yang mungkin ibadahnya jangan terlalu monoton tadi dibilang gitu ya. Bisa didiskusikan, bisa dipikirkan gitu ya. Bagaimana meningkatkannya dengan lebih baik lagi. Misalnya tadi, retret gak masalah asalkan waktunya jangan terlalu bentrok ataupun juga jangan kemudian bentrok sana sini gitu ya. Nah itu mungkin bisa ditingkatkan dan dipikirkan lagi. Jadi kalau kalian lihat ini penting, dan bisa untuk ditingkatkan, coba ambil waktu bersama-sama dengan pengurusmu, pikirkan hal apa yang bisa ditingkatkan lebih lagi dari program-program yang sudah ada. Nah, kalau misalnya belum sesuai, ini bukan belum selesai, sorry, salah typo, belum sesuai, bukan belum selesai. Jikalau belum sesuai dengan kondisi jemaat, coba evaluasi. Adakah mungkin dari kegiatan-kegiatan ataupun program yang dipikirkan itu adalah hal-hal yang belum maksimal dilakukan. Misalnya, sebenarnya sudah melakukan nih yang namanya pelayanan personal. Ya, mungkin sudah melakukan kayak misalnya makan bareng gitu ya. Tapi kayaknya masih ada yang kurang nih. Nah coba dievaluasi ya. Hal-hal apa yang mungkin belum maksimal, atau mungkin harus pikirin modifikasi.
Ada hal-hal yang mungkin perlu dimodifikasi. Ya, bukan dihilangkan ya. Bukan dihilangkan, tapi mungkin dimodifikasi sedemikian rupa. Misalnya kelompok kecil bukan dihilangkan. PJ bukan berarti dihilangkan. Ya. Tapi mungkin ada modifikasi-modifikasi yang bisa dilakukan. Atau mungkin bisa memikirkan dalam 1 tahun pelayanan, mungkin karena SDM yang sangat sedikit, memfokuskan pada 1 sampai 2 program. Yang kalian yakin dengan SDM segini ya, itulah yang kami bisa misalnya dalam tuntunan dan juga arahan Tuhan. Jadi ini enggak untuk kalian diskusi sekarang, karena waktu kita sudah habis. Karena itu silakan boleh didiskusikan lagi nanti kalau kalian pulang, bawa pulang, rapat-rapat evaluasi kalian atau mungkin dalam rapat-rapat kepengurusan, boleh ini menjadi hal yang kalian diskusikan, ajak pengurus memikirkan bersama. Kalau perlu survei, tanya sama jemaat. Kira-kira jemaat sendiri mungkin punya masukan-masukan yang baik yang bisa mungkin dapat kita dengarkan gitu ya. Jadi boleh silakan. Slide yang terakhir kalian lakukan dalam PMK. Slide yang terakhir kalian boleh diskusi dan juga kalian boleh bicarakan, doakan juga di dalam PMK kalian. Oke teman-teman, kita sudah selesai hari ini diskusi kita. Tapi teman-teman nanti di dalam mungkin kalau misalnya ketemu sama teman-teman kamar, ketemu mungkin nanti di dalam kelompok PA, boleh juga kalau masih mau men-sharingkan ataupun juga mendiskusikan hal-hal yang tadi sudah kita bicarakan ya. Ya kita akan sama-sama menutup dalam doa. Kita doa sebentar, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk apa yang kami bersama-sama boleh lakukan dalam diskusi kelompok malam hari ini. Kiranya ini boleh menjadi hal yang menolong kami di dalam kami mengerjakan pelayanan secara khusus di PMK kampus kami masing-masing. Melalui diskusi ini kiranya Tuhan berbicara secara khusus kepada kami, membukakan kepada kami, dan memberikan kepada kami insight-insight terkait dengan pelayanan kami, terkait dengan jemaat mahasiswa yang kami layani. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.